Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Taib. Nah, kita bersyukur pada Allah yang telah mempertemukan kita di kelas ini, ya. Walaupun sebagiannya online, sebagian offline, namun tetap harus disyukuri. Terlebih Allah telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama Islam dan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Taib, silakan buka buku halaman 13, ya, buka bukunya halaman 13. Nah, tabel inilah nanti yang akan Ustadz masukkan ke ujian praktek. Jadi ini antum harus hafal, ya. Ujian praktek antum jangan salah, Ustadz nggak minta tulis, nggak. Ustadz minta antum maju ke depan nanti ngafalkan ini satu halaman 13 ini, ya. Jadi antum lihat itu, saya jelaskan lagi di situ. Judulnya Al-Asma Al-Mu'rabat wa Alamatu I'rabiha. Kemarin tuh judulnya isim-isim mu'rab beserta tanda i'rabnya. Nah, di situ ada kolom Al-Asma, Marfu dan Mansub, ya. Jadi asma'nya di situ ada 9 dari isim mufrad sampai ismul ladzi la yansharif, kemudian i'rabnya marfu, mansub dan majrur. Di situ di bawahnya, di bawah marfu, di bawah mansub dan majrur ada al-mithal. Apa arti al-mithal? Contoh. Kemudian al-alamah, tandanya. Nah, ini nanti yang Ustadz minta antum hafalkan ke depan. Kita ujian praktek mulainya tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 13. Nah, ini udah Ustadz ingatkan. Ujian praktek tanggal 13 nanti, kalau memang di kelas ini Ustadz masuk tanggal 13 atau di hari lainnya, ini yang nanti Ustadz mintakan sama antum untuk menghafalnya ke depan. Jadi antum harus hafal yang nomor yang di halaman 13 ini. Taib. Sekarang buka bukunya halaman 16. Ya. Oke, coba lihat di situ, ya. Kemarin kalau nggak salah Ustadz udah selesai menjelaskan tafasilul asma allati la tansharif. Apa itu kemarin Ustadz bilang? Ismul ladzi la yansharif, definisinya? Iya, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, kemarin itu udah Ustadz jelaskan, dia ada 3 kelompok, ya. Kelompok pertama itu terdiri sighah muntahal jumu', alifut ta'nis al-mamdudah, alifut ta'nis al-maksurah. Kemudian kelompok 2 ada dia jenisnya al-wasfu. Al-wasfu ma'al adli, al-wasfu ma'a waznil fi'li, ada al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Al-wasfu kemarin apa artinya? Saya bilang sifat. Kemudian ada kelompok yang ketiga, jenis dari ismul ladzi la yansharif, jenisnya adalah alam. Alam kemarin Ustaz bilang artinya apa? Nama. Itu ada 6 macam, ya. Al-alam ma'al adli, al-alam ma'a waznil fi'li, al-alam ma'a ziyadati al-alif wan nun, kemudian al-alam ma'a ta'nis, kemudian apa lagi? Al-alam ma'al ujumah, kemudian al-alam ma'a tarkib masji. Ini udah saya jelaskan insyaallah semalam di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke syurut al-mamnu' minas sarfi. Syurut al-mamnu' minas sarfi. Nah, oke. Jadi untuk sebuah isim agar dia tidak bisa ditanwin itu ada syarat-syaratnya. Antum lihat di situ yang pertama, alla yakuna mudhafan. Pertama, syarat sebuah isim itu baru dia bisa mamnu' minas sarfi, dia tidak menjadi mudhaf. Dia tidak menjadi mudhaf. Masih ingat pelajar mudhaf dan mudhaf ilaih? Baik, Ustaz jelaskan ya mudhaf. Tengok di situ contohnya. Mana spidolnya? Mudhaf itu kata yang nanti digabung dengan kata yang lain. Ya, bisa juga dia dibilang sebagai tarkib
Tarkib apa artinya? Susunan ya, atau rangkaian kata. Taib. Apa contohnya di situ? Shallaitu fi masajida. Perhatikan. Perhatikan. Yang belakang nampak apa enggak tulisannya? Nampak apa enggak? Nampak apa enggak? Nampak. Shallaitu fi masajida. Ini kalau nggak salah juga udah saya jelaskan kemarin. Masajida di sini. Kenapa dia dikategorikan mamnu minas shorof? Jikra. Kenapa dia dikategorikan mamnu minas shorfi? Kenapa, Rip? Hah? Siapa yang tahu? Enggak, bukan. Dia jenis isim apa di sini? Makanya dia dikategorikan sebagai mamnu minas shorof. Dari 3 golongan mamnu minas shorof. Sighah muntahal jumu dengan wazan mafa'il. Tengok ya, mafa'il, dan dia ini sighah muntahal jumu. Nah, perhatikan, dia sighah muntahal jumu ya. Shallaitu fi masajida. Nah, kalau dia sendiri seperti ini, maka dia mamnu minas shorfi. Dia nggak boleh baris kasroh. Mamnu minas shorfi itu, perhatikan ya, kalau dia dalam kondisi jar atau majrur, tandanya bukan lagi kasroh. Oke, saya tanya dulu. Ini kondisi kata masajida di sini sebagai apa dia? Arif? Ini dia dalam kondisi apa? Ada huruf fi di sini. Huruf fi kerjanya apa? Membaris bawahi. Ini kenapa nggak baris bawah? Ya karena dia mamnu minas shorfi. Mamnu minas shorfi ketika dia harus baris bawah, dia nggak pakai kasroh, tapi dia menggunakan baris fathah. Nah, kalau dia sendiri seperti ini, maka dia mamnu minas shorfi. Dia harus baris fathah. Tapi kalau dia digandeng dengan kata setelahnya, misalnya hum, ya, kata hum misalnya. Nah, dia tidak lagi menjadi mamnu minas shorfi. Dia kembali menjadi baris bawah. Shallaitu fi masajidihim. Paham di sini? Maksudnya di sini, perhatikan ya. Ini namanya dia di sini menjadi mudhof. Ini mudhof. Him di sini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini menunjukkan kepemilikan. Yang bingung-bingung, perhatikan. Mudhof ilaih ini dia menunjukkan kepemilikan. Ini artinya, perhatikan ya. Saya sholat di masjid-masjid. Kalau nggak ada humnya, ya. Tapi kalau ada himnya, saya sholat di masjid-masjid mereka. Pertanyaannya, masjid mereka itu artinya apa? Masjid punya mereka. Paham di sini? Jadi kalau mamnu minas shorof seperti kata masajid ini, ketika dia sendiri, dia masajida. Tapi kalau dia sudah digandeng dengan mudhof ilaih seperti ini, maka dia kembali ke kaidah asalnya. Kalau dia barisnya ada huruf jar di depannya, maka dia kembali menjadi kasroh. Kalau dia digandeng dengan mudhof ilaih. Paham? Nah, ini nggak mesti ada him. Ini bisa diganti, misalnya Ustadz ganti dengan ya, saya sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Gimana bahasa Arabnya? Masajidil muslimin. Masjid-masjid orang muslim artinya apa? Masjid punya orang muslim. Paham nih? Taib. Nah, kemudian yang kedua, lihat di situ, ayyakuna mujarradan min al. Tulis artinya kalau belum tahu. Ya. Dia terbebas dari alif lam.
Dia terbebas dari alif lam. Ya, terbebas dari alif lam. Oke. Tengok lagi contohnya ke depan. Paham nggak maksudnya? Arif? Nah, perhatikan ya, perhatikan sini. Nah, lihat, kalau kata masajid tadi kita hapus musliminnya, dia tetap kembali menjadi jida. Tapi andai kata masajid ini dia menggunakan alif lam, maka dia nggak boleh lagi mamnu minas sorfi. Dia kembali ke kaidah dasarnya. Kalau di depannya ada huruf jar, maka dia menjadi kasroh kembali. Paham di sini? Paham ini? Syarat mamnu minas sorfi, paham? Nah, taib. Nah, latihannya itu nanti aja. Nah, sekarang kita masuk ke judul baru di halaman 17, fil af'al. Lihat ya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, kemudian ada fi'lul amri. Apa artinya fi'il? Oke. Nah, sekarang kita lihat al-fi'lul madhi. Lihat, al-fi'lul madhi. Perhatikan. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zaman al-madhi. Tulis artinya. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan sebuah perbuatan telah terjadi di waktu yang lalu. Baik. Contohnya kataba, fataha, qara'a, jalasa, dan syariba. Oke, lihat di situ ya. Contohnya kataba, apa artinya ini? Oke, saya tanya dulu ya. Yang saya panggil aja yang jawab. Fataha, yang belakang, yang pakai peci. Apa arti fataha? Apa artinya? Oke, antum tahu? Membuka. Jalasa, apa artinya? Duduk. Ya. Qara'a, membaca. Syariba, minum. Taib. Nah, lihat di bawahnya ada al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Oke. Lihat di situ, fi'il madhi itu ada ma'lumun dan majhulun. Ada ma'lumun, ada majhulun. Oke, tulis. Fi'il ma'lum adalah, tulis di buku catatan. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang pelakunya diketahui. Fi'il yang pelakunya diketahui. Titik di bawahnya. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang pelakunya, majhul. Afwan. Fi'il majhul adalah fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Oke, saya tanya pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Indonesia aja. Coba buat contoh sebuah kalimat yang ada
kata kerjanya dan ada pelakunya. Bahasa Indonesia. Buatlah sebuah kalimat yang ada kata kerjanya, kemudian pelakunya juga disebutkan. Ahmad memukul Arif. Udin sedang berlari. Banyak contohnya ya, misalnya Ustadz menjelaskan pelajaran, murid mencatat pelajaran. Itu semua pelakunya diketahui. Nah, coba sekarang sebutkan perbuatan atau buat kalimat yang pelakunya nggak diketahui. Arif dirawat. Arif terus deh contohnya. Apa? Apa yang ditabrak? Siapa? Kafa. Oke. Ditabrak. Ditabrak. Nah, apalagi yang lain contoh misalnya? Pelajaran sudah dijelaskan. Ya kan? Kemudian apa lagi? Makanan sudah dihabiskan. Contoh misalnya, air sudah diminum. Kan nggak disebutkan siapa pelakunya di situ kan? Itu dia. Jadi kalau pelakunya diketahui, namanya fi'il ma'lum. Kalau pelakunya nggak disebutkan, namanya fi'il majhul. Nah, sekarang tengok contohnya. Kataba, fataha, sa'ala. Tengok dari kataba sampai ghalaqa paling bawah. Tengok huruf pertamanya. Kaf, fa, ta, sa, sya, qaf, fa, dha. Ya, qaf, nun, qaf dan ra. Semua fi'il maklum, perhatikan ini, baris awalnya adalah baris fathah. Sekarang perhatikan fi'il majhul. Kutiba, futiha, su'ila sampai yang terakhir ghuliqa. Apa huruf pertamanya? Barisnya dhammah. Kemudian lihat huruf keduanya. Kutiba, futiha, su'ila sampai ghuliqa. Baris keduanya baris kasrah. Sekarang tulis. Semua fi'il madhi ma'lum huruf awalnya berbaris fathah. Semua fi'il madhi ma'lum huruf awalnya berbaris fathah. Sedangkan fi'il madhi majhul huruf awalnya berbaris dhammah. Sedangkan fi'il madhi majhul huruf awalnya berbaris dhammah dan huruf sebelum akhir berbaris kasroh. Paham maksudnya huruf sebelum akhir tadi? Iya, huruf sebelum huruf yang terakhir, huruf kedua terakhir. Paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Nah, sekarang lihat tasriful fi'lil madhi. Ini sebenarnya pelajaran shorof. Salam. Ya, ini sebenarnya pelajaran shorof ya, pelajaran shorof. Nah, ini siapa yang udah bisa hafal selain Fadil? Ya. Kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ada yang udah hafal? Selain Fadil? Rip? Kok belum Rip? Ayo antum, siapa? Ojan? Udah hafal belum? Coba. Kataba. Katabat, katabata.
Katabta ya, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta baru. Ya, katabat dulu. Katabta. Baik, antum? Siapa namanya? Lupa Ustaz. Siapa? Filham. Ayo, Filham. Katabat. Katabat, katabata, katabna. Katabat, katabata. Oh, belum hafal nih, belum hafal. Nah, ya ini coba sekarang antum kerjakan satu aja, ya, kata zahaba. Zahaba itu antum kerjakan satu aja, sesuai dengan yang kayak di atas itu, ya. Zahaba saja, ayo satu aja. Ustaz, jam berapa habisnya? 9:10, benar. Ustaz tadi mulainya 8:20 kan? Waktu kita cuma satu les itu 20 menit. Kalau nggak salah Ustaz, atau 30 menit? 25. Coba ya. Berarti 8:20 sampai 9:10 ya, 9:10. Baik. Ayo. Buat tasrif zahaba. Zahaba. Lihat yang di atas itu, jangan main-main antum. Nanti salah. Ini punya siapa? Ada yang punya? Itu punya si Gaza. Kasihkan sama dia. Yang lama-lama ya, sebentar aja karena Ustaz masih kasih lihat antum contohnya. Siap. Bacaan aja, Dil. Bacaan aja. Nah, mari. Mana ada pulpennya tadi, pinjam dulu. Yang merah tadi. Iya. Pinjam dulu ya. Di sini. Antum waktu kemarin kelas 7 itu udah ada belajar tasrif. Kelas 7 dulu. Iya, kelas 8 lah belajarnya ya. Tapi sayangnya kelas 8 kemarin online semua.
Memang pengaruh belajar online ini parah ya. Ya. Jikra, siap Jikra? Ayo film. Firham, coba sini Firham. Ini tulisan zahabu, tengok sini. Tengok sini. Zahabu ini huruf apa ini? Yang ini. Yang ada giginya ini. Ba. Huruf ba ini huruf ba. Ini huruf ba-nya. Ini huruf apa nih yang ada giginya nih? Gak ada. Ah, kalau ini antum jangan salah. Ini kalau ada kayak gini, berarti ini ada huruf lain. Berarti di sini bisa Ustaz tulis zahabunu, bisa. Zahabuyu bisa. Zahabutu bisa. Zahabusu bisa. Nah. Jadi nulisnya gini. Tengok. Zahabu gini. Jadi antum harus ingat, setiap ada gigi itu berarti ada huruf lain. Paham Ilham? Zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ya. Nah, mari. Loh, kok katabah yang ditulis? Sesuruh yang zahabah. Zahabah. Iya. Oke, yang belum nanti dulu, nanti yang belum. Nah, sekarang lihat yang al-fi'lul mudhari'. Tengok, al-fi'lul mudhari'. Ya. Al-fi'lul mudhari'u huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil hal wal mustaqbal. Tulis. Fi'il mudhari' adalah di buku tulis atau di buku ini juga boleh. Buat yang mana bisa antum mudah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan sedang terjadinya suatu perbuatan atau akan terjadinya di masa depan Oke. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan di masa depan. Maksud di masa depannya itu bukan maksudnya itu nanti waktu yang lama, enggak. Jadi waktu setelah ngomong ini ya, atau waktu yang agak lama dikit, misalnya ya, saya akan berangkat ke Jakarta besok misalnya. Nah, itu pakai fi'il mudhari. Nah, paham ya maksudnya ya? Itu dia fi'il mudhari. Nah, contohnya lihat di situ yaktubu. Apa artinya? Apa artinya? Sedang atau akan menulis. Nah, gitu ngartikan fi'il mudhari. Sedang atau akan menulis. Berarti yaqra'u. Iya, sedang atau akan membaca. Taib. Yajlisu gitu juga, yasrobu juga. Wa alamatuhu, tulis artinya, dan tandanya. Tanda apa di sini berarti? Tanda apa di sini? Tanda fi'il mudhari. Jangan bingung-bingung, cepat jawabnya. Ini yang jawab Fadil aja, yang lain coba. Dan tandanya, maksudnya tanda fi'il mudhari itu maka fi awalihi ihda ahrufi anaitu, dan tandanya adalah apabila ada salah satu
apabila ada salah satu dari 4 huruf anaitu. Paham maksudnya huruf anaitu? Paham nggak maksudnya huruf anaitu? Huruf anaitu itu hurufnya itu hamzah, nun, ya dan ta digabungin jadinya anaitu. Paham? Nah, itu dia maksudnya. Jadi kalau ada ya suatu kata diawali dengan salah satu dari 4 huruf anaitu, maka bisa kita katakan dia adalah fi'il mudhari. Tengok ya, contohnya aktubu. Ada nggak hamzah di situ? Ada. Maka kita bilang kata aktubu adalah fi'il mudhari. Kemudian huruf nun, naktubu. Kemudian huruf ya, yaktubu. Dan yang terakhir huruf ta, taktubu. Jadi apabila ada suatu kata diawali dengan hamzah atau nun atau ya atau ta, maka kita katakan dia adalah fi'il mudhari. Paham ini? Baik. Nah, sekarang lihat tasriful fi'lil mudhari. Tasrif fi'il mudhari. Nah, antum lihat di situ. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Ya, lihat di situ. Ya. Tamrin, ada sharif, kata yasjudu. Nah, coba antum tulis seperti kata yaktubu tadi. Ya, udah siap, boleh kumpul. Ya, boleh.
Ya, yang lain? Filham, jangan salah lagi Filham. Tasjudina, tasjudani ini kok ada ya? Tasjudubani, salah lah. Tasjudina, tasjudani, tasjudi, ini salah lagi. Salah kira. Iya, yang saya tandai salah tuh. Kenapa Jikra? Dil, ajari Dil. Antum situ aja, antum situ aja. Tasjudu, tasjudani, tasjudani, tasjudu, tasjudani. Ini kurang wawunya. Tasjudu, nah tengok sini. Mana dia? Tubuh, nah yang salah antum. Tasjudina, tasjudu, tasjudani, ini dia tasjudu, nah betul. Oh ini tasjudina, tasjudani, tasjud. Ustaz yang salah kalau gitu. Ustaz yang salah ini Re. Tasjudna, tasjudani, ada betul. Antum betulkan aja, mentang-mentang Ustaz bilang salah. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudu, ini salah. Ini tengok di buku, tengok sini. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Taktubu harusnya di sini. Salah nggak? Ah, betul itu dulu. Tengok, teliti ya. Lihat bukunya lagi. Oh, ini. Yasjudu, yasjudu. Ah, ini juga Filham sama salahnya. Tengok sini. Tengok. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tengok sini. Taktubu harusnya di sini. Harusnya di sini. Loh. Ah, harusnya apa jadinya? Harusnya apa berarti? Kalau sesuai dengan yang di sini taktubu harusnya? Loh, salah lah. Ini huruf apa di sini? Tengok ini huruf apa di sini? Ini huruf apa? Oh iya, tasjudu. Ah, betul kan? Kesalahan semua. Lihat bukunya makanya Filham. Yang pertama dan kedua sekalian. Iya. Ya. Ini kurang dua lagi. Kurang dua. Tengok antum hitung. Ini 14. Coba ini hitung. Ini 12 atau 14? Hitung coba. Di sini aja hitung. Hitung. Ya. Yang di atas tuh 14, yang di bawah 12 tuh baru. Dua lagi. Nah, makanya. Udah, tulis. Filham, tengok sini. Antum kan saya bilang teliti, tengok.
Yasjudna. Oh ya betul, antum betul. Saya salah. Tengok Filham. Tengok sini. Tengok sini. Sini dekat lagi, tengok. Ini Filham, tengok giginya tengok. 1 2 3 4. Antum berapa? 1 2 3. Ini betul yang di sini. Nih, yasjudu nih betul. Yas di sini nih betul. Nah, dari sini ini mulai salah. Tengok ya, tengok giginya. Ini penting Filham, makanya jangan sembarangan. Tengok, yasjudu. Tengok 1 2 3 4. Yasjudu. Ini tengok tulisinnya. Yasjudu. Tengok punya antum, kesalahan semua ini. Sama enggak nih? Ulangi, tulis yang betul. Itu baris-barisnya udah betul Filham, huruf sinnya aja yang salah. Tengok yang punya Ustadz itu ya. Nah. Iya. Taib, waktunya udah habis. Filham, nanti kalau udah siap, jumpai aja Ustadz di ruangan guru ya. Taib. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.